Oke, kembali lagi dengan teori Jim. Kali ini saya akan membahas soal regresi dan korelasi. Nah, di sini dari data soal diketahui food supplementnya atau variabel X-nya adalah 2, kemudian variabel Y-nya 3,2, X yang berikutnya 4, kemudian Y-nya 5,2, X yang berikutnya 6, Y yang berikutnya 5,5, X yang berikutnya 8, Y yang berikutnya 6,4, kemudian 10, dan Y yang berikutnya 7,2, kemudian yang berikutnya X-nya 12, Y-nya 8,5, dan X yang terakhir 14 dan Y-nya 9,8. Nah, cuma di sini dari soalnya menggunakan variabel F. F yang kita tuliskan nanti adalah X, variabel bebasnya, dan H itu variabel terikatnya atau Y-nya. Nah, secara persamaan ditanyakan adalah find the equation of the regression line of H and on F. Berarti yang ditanyakan H-nya dan F-nya berapa ya. Nah, untuk mengetahui persamaan analisis regresi linear, kita bisa menggunakan persamaannya. Jadi, untuk menghitung soal ini, kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama, mencari standar deviasi dari variabel X dan Y ya. Cuma karena di sini menggunakan F dan H, berarti kita menuliskan F dan H-nya. Seperti itu. Jadi SFH bisa kita gunakan rumus untuk SXY itu adalah sigma XY, kemudian dikurang sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Nah, tapi karena di sini variabelnya F dan H, berarti kita menggunakan rumus sigma F H dikurang sigma F dikali sigma H lalu dibagi dengan N. Nah, dari data soal diperoleh N-nya itu adalah 7. Kemudian kita sudah peroleh semuanya ya. Jadi sigma F-nya 56. Kemudian sigma H-nya 45,8. Rata-rata dari F-nya adalah 8. Rata-rata dari H-nya 6,543. Kemudian jumlah dari F pangkat 2 adalah 560 dan sigma FH-nya adalah 422,6 ya. Dari hasil perhitungan tabelnya sudah diperoleh datanya seperti itu. Kemudian kita tinggal menghitung, berarti sigma FH berarti 422,6 kita kurang dengan sigma F berarti 56 dikali dengan 4,8, 45,8, kemudian dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 7 ya. Berarti ini 8. Berarti 422,6 kita kurang dengan hasilnya itu 56, 45,8 dikali 8. Berarti 366,4, sehingga kalau kita kurang 422,6 kurang 366,4 kita dapatkan 56,2. Berikutnya kita akan menghitung SXX ya, variabel bebasnya, atau kalau kita simbolkan di sini SFF karena F tadi variabel bebasnya. Berarti secara rumus, secara formula, sigma SXS itu adalah sigma X di pangkat 2 dikurang sigma X kemudian di pangkat 2 lalu dibagi dengan N-nya. Berarti sama halnya ini, berarti sigma F di pangkat 2 dikurang sigma F lalu di pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, sigma F kuadrat ini artinya hasil penjumlahan dari variabel F-nya yang telah di pangkat 2.
artinya 560. Kita kurangkan dengan sigma F 56, kita pangkat 2, lalu kita bagi 7. Karena nilai N-nya 7 ya. Nah, berarti kita bisa peroleh di sini nanti hasilnya menjadi 560 dikurang dengan 56 di pangkat 2, lalu kita bagi 7 ya. 56 pangkat 2 3136 dibagi 7. Berarti 448. Nah, hasilnya ini akan menghasilkan 112. Kemudian, langkah berikutnya kita akan mencari koefisien B-nya ya. Jadi B-nya bisa dirumuskan dengan sigma XY SXY dibagi dengan XXX, atau kalau dalam soalnya kita bisa tulis SFH dibagi dengan SFF. Nah, SFH itu tadi adalah 56,2, kita bagi dengan 112. Nah, 56,2 kita bagi dengan 112 itu akan menghasilkan 0,5017 ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 3 angka belakang koma ya, ini berarti pembulatannya 0,502 ya, karena 7 sudah di atas 5. Nah, berikutnya kita akan menghitung bagaimana koefisien A-nya atau koefisien korelasinya. Nah, secara rumus A itu adalah Y rata-rata dikurang B dikali dengan X bar. Cuma karena di sini Y-nya adalah H, berarti kita bisa ganti jadi H rata-rata dikurang dengan B dikali dengan F rata-rata. Nah, H rata-ratanya sendiri itu adalah 6,543 dikurang dengan B. B-nya tadi 0,502. Ya, kalau mau pakai 0,5017 juga boleh. Dikali dengan F rata-rata 8. Nah, kalau kita hitung berarti 0,502 dikali dengan 8 berarti 6,543, kita kurang dengan 4,016. Nah, itu akan menghasilkan bilangannya 2,527. Nah, inilah koefisien korelasi atau nilai A-nya ya. Jadi sehingga kalau kita menggunakan pembulatan, misalnya kita membulatkan ini menjadi 2 angka belakang koma, ini akan menjadi 2,53. Nah, kalau kita masukkan di dalam sebuah persamaan regresinya, regresi linearnya, atau Y sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan X. Nah, kalau persamaan ini kita ubah sesuai dengan bentuk soalnya, A itu Y itu tadi kan adalah H ya, jadi H sama dengan A ditambah B dikali dengan X-nya ya, berarti F. Nah, sehingga H sama dengan A-nya itu 2,53, tadi nilai A-nya yang ini, ditambah dengan B-nya itu 0,502 dikalikan dengan F. Nah, itu untuk menjawab berapa nilai A dan B dari persamaannya. Kemudian untuk bagian B itu menyatakan ya, jadi bagaimana dijelaskan tentang hubungan koefisien korelasi dari ini. Jadi kita ketahui bahwa soalnya tadi adalah bagaimana tentang food supplement, hubungan antara food supplement dengan hardness of shell. Nah, jadi yang menjadi variabel terikat adalah H-nya, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah F-nya. Nah, maksud dari persamaannya ini, jadi ketika misalnya nilai F-nya itu bernilai 0, maka nilai H-nya sudah menghasilkan 2,53 ya. Jadi kalau untuk B, kalau misalnya mau dijelaskan bagaimana hubungannya, ketika nilai F-nya bernilai 0, maka nilai H yang diperoleh adalah 2,53. Nah,
Maksud dari koefisien-koefisien ini itu adalah rata-rata ya. Jadi setiap nilainya ini merupakan rata-rata dari hasil tabel yang tadi. Jadi untuk kenaikannya itu konstantanya adalah 0,502 ya. Setiap kenaikan satu angka atau perubahannya bertambah 1 itu akan menaikkan nilai sebesar 0,502. Seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasannya. Sampai berjumpa di pembahasan soal berikutnya.